Putra, dan Roh Kudus, dan nama Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga memberikan talenta yang luar biasa kepada anak-anak kami hari ini untuk menunjukkan talenta mereka. Dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, acara ini dibuka. Saya Papua, saya anak Papua, saya mama, dan saya bapa, saya pasti orang Papua yang berkebangsaan Indonesia. Saya bangga lahir di Pulau Papua. Tanah yang kaya, beraneka suku bangsa, Keindahan alam Papua, ibu timur negeri, Papua, hamparan pulau yang luas di atas samudra, hutanmu yang menghijau, lautmu yang membiru, menyembunyikan dalam tanah alam Papua. Tanahmu yang subur memberi kehidupan, butir-butir embunmu memberi kelegaan, menyambut datangnya fajar, diiringi tari indah. Oh, sungguh merdunya nyanyian alam. Inilah Papua, Papua yang kini dalam pembangunan, Papua dengan keragaman masyarakat. Papua butuh kemajuan pembangunan. Papua bukan cuma indah dengan alamnya, tetapi ada jiwa-jiwa dan raga. Papua bukan cuma alamnya, tetapi juga ada manusia. Apa beta harus punya investasi baru dianggap punya kontribusi? Apa beta mesti punya emas untuk jadi anak emas? Apa beta harus punya gas abadi baru bisa dapat subsidi? Apa beta harus Jakarta baru bisa dibilang Indonesia? Apakah tong harus makan sawi untuk jadi manusiawi? Untuk jadi manusiawi, Papua bersama segala kebahagiaan di bawah karunia Tuhan. Papua, surga kecil yang jatuh ke bumi. Pada tanah saya berpijak di bawah bintang pagi. Sejumlah mata memandang ke ujung Pasifik. Sebuah tanah yang luas di ujung timur Indonesia, kaya akan sumber daya. Buang ke Samudra Raya, gunung ke Lembang, terus ke pesisiran pantai. Papua dengan segala ragamnya, Papua dengan segala keindahannya. Karena saya Papua, saya akan majukan Papua. Karena saya Papua, saya akan berjuang dalam kebaikan negara kita. My home, Papua.
tapi cermin hati yang tulus. Keriting rambut, takdir yang terpahat indah di kepalaku. Bukan sekedar penampilan, tapi jati diri yang abadi. Bukan hanya perkara mahkota, tetapi lebih jauh dari itu, sebagai makna identitas peradaban ras Melanesia. Papua, tanah leluhurku, tanah harapan di ujung timur negeri. Jaga tanah leluhur ini, manusia akan berlalu, namun alam itu abadi. Memiliki beragam sumber daya alam, namun Papua terkadang disangka tempat yang penuh perpecahan. Kurangnya ilmu pengetahuan, banyak rakyat Papua yang menjadi gelandangan. Bukan soal menghina, tapi untuk menyadarkan. Sebagai rakyat Papua sangat ingin mengajarkan arti pendidikan, karena saya ingin melihat anak-anak Papua memiliki sebuah perguruan. Saya ingin menjadi sukses karena saya ingin melihat anak-anak Papua bisa menjadi pintar dan berhasil. Selagi ada kesempatan, kita bisa memajukan pendidikan agar semakin menurun
kesuksesan dan menjadikan Papua menjadi indah. Berikan tepuk tangan. Tanahku, Papua, buah karya Nabila dan Zahira. Di ujung timur Indonesia terhampar surga kecil, tempat kelahiranku. Tempat kelahiranku yang penuh adat dan budaya. Ratusan suku dan ratusan bahasa, itulah tanah Papua. Banyak anak berprestasi, juga banyak anak yang berusaha meraih mimpi, menggapai masa depan agar tanah Papua terus maju. Berbeda-beda namun tetap satu, berbeda suku dan ras namun tetap satu, berbeda darah namun tetap bersatu. Garuda di dadahku, Papua di hatiku. Banyak tumpah darah yang dilakukan agar bisa terus maju. Sumber daya alam yang melimpah, tarian yang sangat khas, membawa nama Papua sampai luar negeri. Keunikan akan pulaunya yang berbentuk seperti burung cendrawasih, engkaulah tanah Papua. Terima kasih. Ku cinta Papua. Sapu alam Papua sungguh indah dan menawan hati. Di bumi pertiwi, di ujung timur tanah air, hamparan luas terbentang di alam yang demi cantik terakan hilang. Hutan lebat dan sungai yang mengalir deras, terpancar kilauan dari sejuta pesona Papua. Namun, banyak orang yang tidak memiliki adab datang ke sapu tanah. Dong bunuh satu yang tong lindungi. Dong merusak tong ekosistem demi dong kepentingan pribadi sendiri dan dengan dong punya kenikmatan diri sendiri. Ayo, sadar kok, tong jaga tong orang Papua ini. Yang ku nikmati
diberkati. Surga kecil jatuh di bumi, tempat diutusnya Sang Dewi. Itulah diriku, Papua kebanggaan anak negeri. Hitam kulit keriting rambutku, berbeda dari yang lain. Namun aku bangga, sebab itulah ciri khasku. Papua, aku Papua, tanah subur, hutan luas, sumber segala kehidupan. Papua, aku Papua, indah lautku, kaya alamku, sejahtera rakyatku. Papua, aku Papua, aman dan damai, aku diberkati. Aku negeri yang dipilih, akulah negeri yang dijanjikan, tempat terbitnya mentari di ufuk timur, tempat terbitnya harapan anak-anak negeri. Akulah Papua, Papua, aku Papua, indah lautku, kaya alamku, sejarahku. Papua, aku Papua, aman dan damai, aku diberkati. Akila dalam karyanya Papua, tempat matahari tumbuh. Di Papua, matahari tidak hanya terbit, ia tumbuh perlahan dari tanah yang memeluk cahaya. Setiap pagi adalah lahirnya dunia baru. Setiap embun adalah doa yang belum diucapkan. Aku mendengar jantungmu berdetak di akar-akar pohon, mengalir di sungai-sungai dalam bisikan yang tak pernah surut. Hutanmu bukan sekedar hijau, tapi cerita yang bernyawa, seperti jiwa-jiwa nenek moyang yang menari di antara angin. Papua, engkau tak pernah tergesa-gesa, bahkan waktu berlutut padamu, tunduk pada sabarmu. Gunung-gunungmu bukan sekedar batu, tapi cerita yang bernyawa.
Di lautmu ombak berbicara dalam bahasa kuno, menyimpan rahasia langit dan bumi tak terjamah. Engkau adalah orkestra, bukan harmoni yang mudah dimengerti, tapi nada yang menggema di relung paling dalam. Papua, engkau adalah pertanyaan tanpa jawaban, sebuah misteri yang hanya bisa dipahami dengan hati, bukan dengan peta, bukan dengan kata, tetapi dengan jiwa yang tahu bagaimana cara mendengar sunyi. Papua, disinilah aku menatap matahari tumbuh lagi. Di tanah ini, segala yang hidup tahu cara bermimpi. Anak itu segera tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Biro KTU tak mengerti mengapa ibunya selalu melarang dia berburu di sungai atau di pantai. Maka ia juga tak mau mengindahkannya. Sore itu ia pulang membawa biawak ikan dan seekor biawak. Tiba-tiba ibunya menjerit ketakutan melihat Biro KTU pulang membawa biawak. Lalu telur itu di dekat sungai hingga menetas. Ternyata dari dalam telur itu muncul seekor komodo. Komodo pun cepat menjadi besar. Komodo pun juga sangat rakus. Ia tak puas dengan makanan yang diberikan anak muda itu. Ia juga memakan anak muda yang telah merawatnya. Menjadi pemuda yang gagah perkasa. Kalian harus memotong-motong tubuh bapak jadi bagian kecil-kecil. Di sana mereka menemukan sebutir telur yang sangat besar dan mereka merawatnya hingga telur itu menetas. Dan muncullah seekor komodo kecil dan mereka pun merawat komodo itu hingga menjadi sangat besar. Dan komodo tersebut menjadi sangat rakus dan memakan semua penduduk desa, termasuk anak muda yang merawatnya. Semua orang hampir dimakannya. Hanya seorang perempuan hamil yang bernama Biro KTU berhasil melarikan diri ke gunung-gunung. Di sana ia melarikan dan terjebak di jebakan Biro KTU. Dan Biro KTU berhasil membunuh komodo itu. Setelah komodo itu mati dan potongan-potongan tersebut dilempar di berbagai arah. Potongan komodo tersebut kemudian berubah menjadi nenek moyang suku-suku di sekitarnya, yaitu suku Ahmad di timur, suku Kamoro di barat, suku Amungbe di utara, dan suku Sempuan di selatan. Cerita ini menggambarkan keberanian dan kecerdikan Biro KTU dalam menghadapi ancaman besar yang mencurkan desanya. Bapak dan anak-anak itu pun mengembara emas
menemukan tanah subur yang dicari. Mereka pun mendirikan pondok di situ, lalu beristirahat sambil menahan lapar. Keesokan harinya, Bapak berhenti lalu meletakkan busur dan panahnya. Tiba-tiba, Bapak mengiris kulit kakinya. Ia meringis kesakitan karena luka dan darah yang mengucur. Aduh, sakit! Pasti ada orang melihatku. Sehingga Yang Maha Kuasa mencabut janjinya. Seharusnya sayatan kulitku berubah menjadi keladi agar aku tidak kesakitan. Aku telah melanggar pantangan yang diberikan oleh Maha Kuasa. Namun terkejut melihat Bapak beriakan keladi siasatan. Malam itu anak-anak membuat rencana untuk diam-diam mengikuti Bapak mencari keladi. Hari berikutnya keladi habis dan anak-anak mencari makanan tetapi tidak menemukan apapun. Mereka terkejut melihat mereka pulang ke pondok dengan lapar dan kecewa. Namun terkejut melihat Bapak sudah menyiapkan banyak keladi siap santap. Ada keladi. Bangun, ada keladi. Senang sekali. Keesokan harinya, makanan pun habis. Kulit kakinya namun merasa kesakitan. Aduh, saya rasa sakit nih. Sepertinya saya melanggar peraturan dari Yang Maha Kuasa. Sapu anak-anak sudah bisa bangun. Anak-anak yang mengintip pun keluar dari balik pohon itu dan meminta maaf kepada Bapak. Bapak, kami minta maaf. Kami tidak tahu kalau keladi yang selama ini kami makan itu dari Bapak tentu. Kini komodo itu mulai menyerang penduduk desa. Semula ia hanya menyerang penduduk yang sedang berburu di tepi pantai. Telur itu sangat besar dan mereka membawa pulang telur itu. Dan mereka menyembunyikan telur itu di pinggir sungai hingga menetas. Itu diberi nama Birokatinium. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya Birokatinium bertumbuh menjadi anak yang gagah perkasa. Namun, ia bertanya-tanya, mengapa ibunya melarang dia berburu di sungai atau di pantai. Namun, ia juga tak mau menindakkannya. Selamat pagi. Amolongo. Limau intimi. Saipa. Ya, anak-anakku, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pendamping yang saya kasihi, yang saya hormati, sekali lagi selamat datang. Selamat bersama-sama dengan kami untuk memajukan pendidikan di Timika lewat kegiatan-kegiatan. Saya percaya bahwa pendidikan bermutu kita galakan melalui talenta-talenta anak-anak yang sudah disiapkan. Tepuk tangan untuk anak-anakku sekalian. Sekali lagi selamat datang Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya sudah lihat tadi dari sentra pendidikan. Ya, selamat datang Ibu Kep, Bapak Ibu Kep yang lain. Selamat datang, selamat bergabung bersama-sama dengan kami di kegiatan Lomba Bulan Bahasa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda
tema kali ini adalah majukan Indonesia, cintai budaya lokal di era digital melalui seni dan bahasa. Artinya anak-anak, apa yang kamu sudah pelajari, kamu dapat memberikan yang terbaik dan menjadi duta-duta. Yang akan lomba ini panggungnya anak-anak. Ya toh? Begitu toh anak-anak? Jadi lakukan saja sesuai yang kamu buat. Bikin apa di sini in kampung panggung. Kami menyiapkan panggung ini untuk anak-anakku. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak dengan semangat ya. Baik yang speech untuk yang SMP maupun yang solo ya. Jangan lihat takut-takut. Ini kampung panggung. Orang dewasa tidak naik di sini. Ini kampungnya, jadi kamu berikan yang terbaik. Sekali lagi selamat datang, selamat berlomba. Tuhan memberkati kita semua. Amolongo, ni mau itimi, saipa. Saya kembalikan. Education and the importance of soft skills. Soft skills are the personal attributes, communication abilities, and interpersonal strengths that go beyond academic knowledge. Now, think about it. How can a child with a big dream becoming a doctor, a teacher, a leader, when they can't even read or write? Without literacy, their potential remains locked away. But it doesn't have to stay that way. Here's the good part. We can make the difference. This will allow children to explore new words and through reading and develop their language skills. The second way is training teachers and volunteers. Many schools in Papua face a shortage of trained teachers. By providing teacher training programs, we can equip educators with necessary skills to teach literacy effectively. Additionally, encouraging other volunteers from other regions could make a big difference. Ladies and gentlemen, Papua, with its rich cultural heritage and abundant natural resources, holds immense promises. Yet, to fully realize this potential, we must invest deeply inside the minds of our people. And literacy is the cornerstone of this investment. But why is literacy so crucial for our children? The first, ladies and gentlemen, literacy is the window to the world. Or use the internet to search up for any information. With just one click, and everything is widely open on the internet. But however, did you know that there are many people who can't enjoy this world because of a lack of literacy? Literacy helps us to be able to read, write, or even understand each other when communicating. Literacy is the foundation of life. Without literacy, life today will fall apart. We need to take action to support our young learners. First, we need to make sure children have access to books.
Libraries and reading corner in schools can provide a wide variety of books in both local languages and the national language. When children see and read more, they will improve their skills and develop a love for reading. Second, we must encourage parents and communities to be involved. Parents play a crucial role in helping their children learn. Natural wonders. What makes Papua even more special? The people and their culture is the answer. The uniqueness of cultural diversity, which over 250 ethnics of groups and more than 800 languages spoken. That's why Papua became the most linguistically and culturally diverse places on earth. Its community has their own traditions, own languages, art form, and way of life, connects the land and its own history. Literacy is an important skill for a child. To be able to learn, access various information, think critically, and communicate effectively. However, in Papua, until now, literacy skills among Papuan children are still far behind compared to our peers in the country. Without literacy, our potential and opportunities are limited. Moreover, literacy in Papua are the lowest of all provinces in Indonesia. Through literacy, Papua children can open windows to the world, enrich their knowledge, and develop critical thinking skills. Moreover, literacy empowers individuals to understand their rights and participate meaningfully in their communities. Fostering the culture of literacy and encouraging interest in writing and reading for Papuan children is a challenge. It is a challenge, but we must not give up. So, we are forced to continue to strive for better and quality education. However, sadly, data shows that children in Indonesia, particularly in Papua, still face low literacy levels. In 2023, Wahana Visi Indonesia Foundation collected data from Jayapura, Biak, and Jaya Wijaya. Of the 2,119 third grade students from 171 primary schools, only 58% were reading with comprehension.